Semuanya, silakan duduk. Pertama-tama, selamat datang di grup JM. Melihat begitu banyak wajah muda, Membuatku sangat senang. aku ingin beritahu kalian bahwa bekerja untuk orang asing tidak istimewa. Yang istimewa adalah membuat orang asing bekerja untuk kita. Dan Yem sudah mencapai itu. Lihat ini, apa namanya ini kalau bukan gila? 20 tahun lalu, aku Persis seperti kalian, magang di sini. Lalu ada wakil presiden kita, Chen Jian. Dia magang di Yem saat tahun terakhir kuliah. Dan langsung bergabung resmi dengan Yem setelah magang. Karena kinerjanya luar biasa. Dia menjadi salesman andal. Hanya dalam 1 bulan, naik jadi wakil direktur penjualan dengan jabatan manajer. Dalam 3 bulan. Jadi direktur dalam 2 tahun. Dan Menjadi direktur penjualan dengan tunjangan level wakil presiden. Dalam 7 tahun. apakah kemajuan secepat roket seperti ini? Mungkin Di perusahaan asing atau perusahaan BUMN? Tapi di Yem, asal kamu mau bekerja keras. kamu bisa sukses. Pada akhirnya, ini jauh lebih baik daripada bekerja di Yem. Kamu adalah masa depan Yem. Hari ini, kamu bangga menjadi bagian dari Yem. Dan di masa depan, aku harap Yem akan bangga memilikimu. Mengapa? Aku merasa semangat kembali. Setiap kali melihat Presiden Wang, Aku pasti akan bekerja keras untuk bertahan. Zhang Peng, Liu Yuhan, Departemen Sumber Daya Manusia. Shen Hua, Zhou Gage. Zhang Ling, Zhao Chuan, Zhang Shen, Departemen Penjualan. Song Nuan, Shen Rongrong, Departemen Administrasi. siswa yang mendengar namaku dipanggil, silakan datang ke tanganku untuk mengambil tanda nama kalian. Terlebih dahulu, menuju ke Departemen HR untuk mengambil pakaian. Zhao Xiaochuan, Zhang Shang, Zhou Gage. Zheng Rongrong, Zhu Lingang, Wu Yui. Hu Qin, Chen Hua. Teruskan, Zhu Chan, teruskan. Menjerim Kehangatan, Terima kasih. teruskan. Departemen Administrasi JM adalah departemen yang sangat luas. Dengan kantor presiden, departemen dukungan logistik, dan lantai 32 adalah kantor bos. Hanya orang dari kantor presiden dan tim elit yang bisa masuk dan keluar. Kantor presiden penuh dengan bakat elit yang dipilih dari berbagai departemen untuk menjadi sekretaris ketua. Mereka harus memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi. Jadi kantor presiden hampir tidak pernah merekrut magang. Tapi Presiden Wang secara pribadi memilihmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk melihat kantor presiden. Seluruh lantai ini adalah kantor presiden. Siapa yang aku cari? Aku di sini untuk magang di kantor presiden. Departemen HR menyuruhku. Langsung datang ke sini untuk melapor. Ikuti aku lewat sini. Hei, di mana kamar mandi? Oke. Setelah Presiden Wang, menandatangani, aku akan membawanya untukmu. Bukankah aku mengatur beberapa urusan magang pagi ini? Apakah itu tertunda? Silakan. Ini adalah magang departemenmu. Oke, terima kasih. Xiao Yang, hei, sampai jumpa. Hei, Song Nean, Ibyu, hei. Itu, hei, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Menurutmu apakah kita harus mentraktir orang-orang dari Yem untuk makan? Kenapa? Meskipun mereka salah,
Anak kita bekerja untuk mereka. Kita mentraktir mereka makan. Mereka mungkin akan lebih memperhatikan anak kita di masa depan. Kita tidak akan dirugikan. Kami belum menerima pemberitahuan. Oh. Bagaimana bisa begitu? Putri kami sudah menerima pemberitahuan sejak lama. Song. Nuan tidak diterima. Dan dia juga tidak memberitahu kami. Ja. Aku ada urusan di sini. Aku akan menutup telepon sekarang. Pemberitahuan apa? Pemberitahuan dari Yem? Bukankah Song Nan bilang waktu itu putri kami belum menerima pemberitahuan? Chen Ayan bilang putri kami sudah menerima pemberitahuan sejak lama. Apa yang terjadi? Ja? Nanti aku akan cek lagi papan pengumuman sekolahmu. Mungkin kita bisa menemukan perusahaan yang lebih cocok untukmu. Ayah, tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Aku sudah mencatat semua informasi perusahaan di buku catatan ini. Tolong jangan ganggu aku lagi. Apa yang kamu lakukan? Tunggu sebentar. Kenapa anakku bilang dia tidak dapat surat penerimaan dan bilang, Pada kami dia tidak diterima di Fenghua atau perusahaan JM? kenapa dia menyembunyikannya dari kami? Jia. Takut kami akan menderita begitu banyak. Tapi perusahaan YM ingkar janji. Apa yang Kamu lakukan? jangan ikuti aku. Panggil ketuamu keluar. Hello. Halo saudaranya. Apa kamu sudah membuat janji? Tidak, Well, betul tanya. jangan tanya. Aku memberitahumu. Anak perempuanku diperlakukan tidak adil di perusahaanmu. Aku sangat tidak senang. Aku akan bicara dengan ketuamu. Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana bisa perusahaan sebesar ini? Terang-terangan menindas anak perempuanku? Kenapa? Tuan yang baik, tolong jangan khawatir. Aku akan segera menghubunginya. Cepat. Wah, apa-apaan ini? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku seorang guru. Aku tidak datang ke sini untuk membuat masalah. Aku datang untuk bicara dengan bosmu. Fuan, tolong hargai dirimu sendiri. Apa yang harus aku hargai dari diriku sendiri? Kalau begitu pergi. Kamu terlalu menindas orang. Hei bro, punya korek api? Hei, boleh pinjam? Aku sudah berhenti merokok lebih dari 10 tahun yang lalu. Aku tidak punya korek api. Kamu juga harus berhenti. Oh, kedengarannya mudah. Aku sudah mencoba beberapa kali. Tidak semudah itu. Come. Lupa membawa korek api itu hal kecil. Beberapa orang, bahkan di siang bolong, Bisa lupa. janji yang mereka buat untuk anak perempuanku tentang mendapatkan pekerjaan. Aku ayah yang tidak berguna. Melihat anak perempuanku ditindas. Dan aku bahkan tidak bisa membantu. Sekarang aku bahkan tidak bisa masuk ke rumah mereka. Ya. Sekarang ini, menjadi ayah tanpa uang atau kekuasaan tidak mudah. Pacariku sedang belajar di rumah sekarang. Jika ada yang berani menindasnya, aku Pasti akan kembali dan melawan mereka. sampai mati. Kemana? Lantai 12.
Anak muda. Di mana kantor COMU? Aku sedang mengganti airnya. Song Nuan, Apa yang membawamu ke sini? kemarilah, aku punya pertanyaan untukmu. Kenapa kamu tidak memberitahu kami bahwa perusahaan jam tidak mempekerjakanmu? GG, kami baru tahu saat ibunya menelepon hari ini. Ayahmu langsung bergegas keluar begitu mendengarnya. Kemana ayahku pergi? National Capital Imo. Kurasa dia pergi ke Yem untuk berjuang mati-matian. Bukankah kamu baru mengantar air? Kamu adalah presiden perusahaanmu. Ja, betul. Aku bukan tukang antar air. Aku tidak akan bisa masuk ke perusahaanmu. Atau bahkan bertemu denganmu, bos besar. Kalau tidak melakukan cara ini, apa yang... Kamu injinkan diriku. Aku perlu menyelidiki. Bagaimana perusahaanmu merekrut karyawan? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tidak. Tidak ada kesalahpahaman. Ketika anakku menghadiri pameran rekrutmen perusahaanmu, Parasahanmu menyuruhnya minum baijiu. Dan dia, Minum begitu banyak sampai harus dirawat di rumah sakit untuk cuci perut. Saat dia terbaring di ranjang rumah sakit, perusahaanmu mengirim seseorang untuk membuat janji serius bahwa mereka akan mempekerjakannya setelah dia keluar. Apakah kamu mencoba menghalangiku? Aku tahu masalahnya ada di mulut kalian. aku baru tahu hari ini. Betapa mendertanya anakku. Dan sekarang apa? Kamu mengingkari. Janjimu. Kamu tidak mau anakku lagi. Apa maksudmu? Mempermainkanku seperti orang bodoh? Anakku sudah menderita begitu banyak. Jika itu anakmu, Paisakah kamu menerima? tidakkah kamu akan datang ke perusahaan ini untuk meminta penjelasan? Tolong jangan marah. Anakmu adalah Song Nuan. Ayahaha. Aku ingat dia. Bagaimana kalau ini? Silakan duduk. Dan ceritakan padaku secara detail. Kamu marah. Tapi kamu tidak perlu melampiaskannya pada mesin kopi, kan? Bukankah aku sudah bilang sebelumnya itu tidak pantas? Kamu tidak mendengarkan. Kamu tidak percaya padaku. Lawang ini, dia mungkin sudah jadi idiot. Dia memarahiku pagi ini karena seorang magang. Aku adalah pahlawan Jem. Apa yang harus dilakukan? Aku seperti ini. Dunia ini terus berputar tak peduli siapa yang pergi. Sakit. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tidak apa-apa, bro. Aku akan membantumu hari ini. Aku akan menulis pada lain hari untuk membantuku. Jak, jak. Ja. Selamat tinggal. Ayah. Ayah, apa yang kamu lakukan di sini? Aku hanya sedang jalan-jalan. Siapa yang akan percaya bahwa kamu baik-baik saja? Apakah kamu berkelahi? Dengan siapa aku berkelahi? Sepanjang hari, ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Bagaimana bisa aku terus berkelahi? Camel. Ibu khawatir kamu bertengkar lagi. Pulang bersamaku, ayo. Halo? Hah? Oke. Apa? Terima kasih. Apa yang mereka katakan di telepon? Aku diterima di perusahaan YM. Mereka menyuruhku mengikuti pelatihan besok. Haha. Ayah, aku diterima. Haha, apa itu hal besar? Kamu adalah gadis yang sangat hebat. Seharusnya kamu sudah diterima. Haha, ayah. Aku diterima. Haha, aku diterima.
Haha, ayo pulang. Pulang, pulang, pulang. Nok. Sebelum berangkat, ayah mau ingatkan sekali lagi. Jangan anggap ayah. Sirwet, apapun yang kau lakukan ke depan, harus sungguh-sungguh. Kalau sudah, berusaha tapi terhadap, ya sudah. Karena keluarga kita, kan cuma keluarga biasa. Jadi banyak hal yang tak bisa ayah bantu. Tapi, kalau benar-benar tak mau lagi, tak apa. Kita tak usah tinggal di Shanghai. Pulang saja. Ayah di sini. Ya, aku tahu. Ayah, Uang ini biar untuk ayah. Beli baju bagus. Untuk kerja perlu. Ja, ibu. simpan saja sendiri. Aku tak perlu. Ibu dan ayah kan ada gaji. Oh, masih mau ingatkan sekali lagi. Kalau ada cowok yang cocok, kau bisa coba pacaran. Tapi ingat, kalau butuh uang, hanya minta ke orang tua. Kau, jangan saling minta uang. Mengerti? Haha, aku tahu. Ibu, Aku kesini kerja, bukan cari pacar. Apa yang ibu bicarakan sekarang? Sudah. Kita berangkat. Ja, jaga diri baik. ibu, harus sayang diri. Mengerti? Ya, Masuk mobil. Makan tepat waktu, oke? Ok. aku tahu. Ok sayang. Nah, ayah akan merindukanmu. Ayah, jaga dirimu juga. Oke, ayo pergi. Lihat. Dari dua warna ini, mana yang lebih bagus? Gedung Yem sangat berbeda. Sangat stylish. Yem, akhirnya kita sampai. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk bertahan. Hei, di mana kita melapor? Aku tidak tahu. Kita tanya siapa? Hei, Halo, bagaimana cara ke area pendaftaran magang? Hei, apa sikapnya seperti itu? Dia dari Yem, kita bukan. Kupikir mereka akan memasang spanduk untuk menyambut kita. Bukankah ini biasanya saat mahasiswa baru masuk sekolah? Sangat tidak ramah. Lihat itu, sekelompok pencuri pekerjaan lagi. Wah, lihat itu. apa itu? Haruskah kita naik lift? Atau tangga? Ayo naik lift. Dengar, semuanya. Hari ini kami khusus mengundang seorang profesional pembentuk tubuh dari perusahaan Yo Ungor untuk memberikan. Mohon kerja sama saat kami mengambil pakaianmu.
Halo, semua hidangan sudah disajikan. Para wanita, mau minuman apa? Tidak, kami tidak mau. Para wanita dan pria, semuanya elit penjualan. Jadi, mari mulai dengan 8 botol baijiu, minuman keras Tionghoa. Silakan duduk. Liquor. Silakan duduk. Departemen penjualan adalah satu-satunya departemen di perusahaan yang diizinkan minum alkohol saat makan siang. Sebagai tenaga penjual yang berkualitas, Minum adalah keterampilan dasar. Aku yakin kalian semua mengalaminya. Pada hari rekrutmen, hari ini, departemen penjualan mengadakan jamuan untuk semua. pertama, untuk menyambut rekan-rekan baru. Dan kedua, ini kesempatan bagi kami, rekan senior, untuk mencoba sesuatu yang baru. Seperti yang baru saja dikatakan Pak Chen. Minum adalah keterampilan dasar. Kamu bisa anggap hari ini Sebagai tes penilaian kecil. Tuangkan menyemanya. Saya punya pertanyaan. Apakah saya akan dipecat jika saya tidak minum? Bosh. selama kamu punya penjualan. Tidak minum tidak masalah. Jaringan luas Pak Sang adalah tambang emas bagi kami. Jika kamu tidak mau minum, Makan lebih banyak makanan. apa yang kamu lihat? Mau jadi pengecut seperti dia? Aturan departemen penjualan kami minimal 3 gelas. Tuangkan saya anggurnya. Gelas pertama. Habiskan. Biar saya kasih tahu rahasia. Anggur ini, minum, muntah, lalu minum lagi. Ini akan meningkatkan toleransi alkoholmu ke level yang lebih tinggi tanpa disadari. Xiao Xiao San. Jangan pikir saya tidak tahu. Kamu pura-pura mabuk pada hari rekrutmen. Kamu bisa minum banyak, nak. Saya suka yang bisa minum. Adalah bakat departemen penjualan. Gelas pertama. Habiskan. Ya. Gelas ketiga. Angkat gelasmu. Isi penuh. Kamu dengga. Itu, rebus sampai habis. Jokic. Toleransi alkoholmu sudah meningkat pesat sejak hari rekrutmen. 3 gelas habis dan Kamu masih tidak berubah wajah atau terpengaruh. hei, hari ini, kau tidak akan minum. Tapi ketika dia minum, dia tidak bisa mengulangi. Nah, Eo. Biar saya bersulang untukmu. apa maksudmu? Kakak Yo, bos sudah minum. Apakah kamu tidak memberinya muka? Cepat! Cepat! Hei, Presiden Chen. Mari. Bicara tentang idealismu. Saya selalu percaya dan bercita-cita menjadi yang terbaik. Penjualan. Tapi zaman sudah berubah begitu banyak. Tapi kita masih harus minum dan berbisnis dengan klien di meja makan. Saya pikir itu sangat ketinggalan zaman. Kamu benar. Saya juga tidak ingin minum. Tapi bagaimana jika Klien yang ingin, itu sudah menjadi kebiasaan. Baiklah, untuk idealismu. saya akan bersulang lagi untukmu?
Cepat! Betak-betak. Sepertinya tidak benar. Direktur HQM, apakah ada yang bisa saya lakukan? Apa maksudku? Aku punya banyak waktu sekarang. Bisakah aku melakukan sesuatu untukmu? Apa yang bisa kamu lakukan? Duduk saja di sana. Oh. Camarilla sebentar. Lanjutkan, atau bisakah kamu membantuku? Oke. 109 Jalan Sinluk Wem. Halo, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Ini bukan pekerjaanku. Oke. Halo, Halo, Om. apakah kamu tahu di mana tempat ini? Oh, itu di depan. Di sini. Hei, jalan saja kali. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kedai mie ikan kuning Pak Wang. Akhirnya ketemu. Benar, jangan masuk. Dah, antrian di bawah sana. Pergi ke belakang. Ada antrian lain. Hei, Para pria semua mengantri di belakang. Lihat. Kamu di sini. Nomor 145, nomor 145. Giliranmu. Oh, ini giliran. Saya. Hei, hei, ada apa denganmu, gadis? Sebenarnya untuk Mie. Hei, kamu lihat kemana? Kamu mau pergi kemana? Gadis. Kamu lihat apa? bisa aku buatkan semangkuk lagi? Yes, 2 mangkuk untuk 1, dan masih butuh setengah jam. Aku sangat menyesal. Oh, benar. 1 mangkuk tidak perlu daun bawang. Aku mau cabai. Dan aku mau tambahan minyak udang. Makanan ini buruk. Terlalu berminyak. Minyak gratis. Ada apa? Aku tidak akan pernah lagi. Aku akan pergi ke tempat lain. Aku tidak akan pernah pergi lagi. Baunya sangat enak. Siapa yang mau beli mie asam pedas dan ikan kuning Pak Wang? Begitu mencium baunya, aku langsung tahu.
Siapa itu? Siapa yang punya waktu untuk berdiri dalam antrian sepanjang ini dari jauh? Seorang magang, tentu saja. Siapa lagi selain magang yang punya banyak? Waktu luang. Direktur Hau, ini mie ikan kuningmu. Wow, Pak Wang, mie ikan kuning. Direktur, kamu sangat beruntung. Kamu bahkan tidak mengundang kami ketika bos melakukan hal baik seperti ini. Bukan apa-apa. Besok, aku akan minta Xiao Song belikan semangkuk untuk kalian semua. Oh, ini intern baru kita. Wah, rajin banget. Haha. Ayo, aku hitung. Siapa yang mau mie ikan kuning besok? Aku? Tambah daun ketumbar. Oke, jangan pedas. Oak. Aku mau daun ketumbar. Jangan pedas. Oak. Tambah. Hey, Pelen. Aku mau daun ketumbar. Jangan cabai. Oke, ada lagi. Ada yang mau lagi? Aku juga mau cabai. Aku tambah telur rebus juga. Aku mau cabai. Sun Won. Kenapa nggak dikasih daun ketumbar? sudah kok. Di mana ya taruhnya? Ayo, sini. Aku beneran kasih. Lihat di mana itu. Aku bilang, buat kasih daun ketumbar. Mungkin mereka lupa. Mereka lupa. Hah? Kenapa nyalahin orang lain? Nggak kok, aku beneran bilang. Oak. Oke, nggak usah jelasin lagi. Cuma hal kecil kok. Aku cuma mau bilang. Jangan ceroboh, atau asal-asalan nanti. Kalau lupa, ya lupa. Terus nyalahin orang lain. Ayo, sini. Oke, nggak usah. Dipikirin, aku sibuk hari ini. Ayo sini, enak banget. Baru nemu nih. Aku sibuk banget. Hari ini, aku traktir. Kalian lain kali, ya? Kita kan baru ngobrol kemarin. Bilang kalau bagian HRMU. Ini adalah proyek besar untuk grup kami. Setiap tahun kami menunggu kalian merekrut magang. Karyawan penuh waktu yang tidak mau melakukannya. Tidak punya energi. Tidak punya waktu. Dan tidak mau. Melakukannya. Akhirnya ada yang melakukannya. Benar sekali. Tapi ada juga orang yang mengambil pekerjaan. Hei, kembali. Ini departemen penjualan, tempat yang sangat penting. Kamu mau kemana? Kembali. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu dasar, usaha dan apa? Aku punya tanggung jawab suci untuk departemenku. Siapa yang harus aku ajak bicara? Jadi, Dia tidak di sini. itu tidak mungkin. Kami setuju untuk pulang kerja di sini. Itu sempurna. Kamu bisa membawanya kembali. Apa yang terjadi padanya? Oh, sangat nyaman. Dia tertidur di hari pertama magangnya. Bagaimana kalian bisa tidak punya belas kasihan sama sekali? Kalian membiarkannya tidur di tempat yang penuh asap seperti ini. Aku dan Xiao Xiaochuan yang membawanya kembali. Apa maksudmu tidak punya belas kasihan? Udara di sini sangat buruk. Tentu saja, ini adalah ruang merokok. Bagaimana udaranya bisa baik? Tidak apa-apa. Aku akan menggunakan paru-paruku untuk menciptakan lingkungan bebas rokok buatan. Untuk memperbaiki keadaan untuk kalian. Kamu tidak mengalami gangguan mental lagi. Hei, senior tolong. Berjuang untuk merokok. Tidak lihat ada orang di sini? Ini adalah ruang merokok. Kamu hanya magang. Kamu terlalu banyak ikut campur. Anak-anak 90-an ini terlalu tinggi hati. Apa yang salah dengan lingkungan? Apakah kamu tidak sadar? Atau pemikiran cepat kami? Apakah kamu tidak akan pernah berhenti? Percaya atau tidak, aku memberitahumu sekarang. Bos Chen langsung dipecat. Serius. Kamu tahu apa itu ketakutan? Jadi kamu tahu cara kabur? Maaf, kalau kamu tidak pergi, aku harus memadamkan api. Hahaha. Terima kasih. Tidak perlu terlalu sopan. Aku cuma pamer simpati. Hei,
Orang seperti apa? Yang menyemprot orang dengan alat pemadam kebakaran? Untungnya tidak ada. Hal serius yang terjadi. Kalau ada, siapa yang bertanggung jawab? Lihat wajah Sok benar itu. Dia pikir kita melakukan kejahatan mengerikan. Padahal tidak. Ruang merokok ya untuk merokok kan? Pak Chen, kali ini kamu harus turun tangan. Atau kami tidak terima. Kamu terluka? Berdarah? Kehilangan lengan atau kaki? Kalau tidak, Itu bukan masalah besar. Kalian semua tahu prinsipku. Buat yang besar jadi kecil dan... yang kecil jadi tidak ada. Oke, ganti baju dan kembali bekerja. Pak Chen, ini silakan sini, ikut. Murah. Pimpinan bilang begitu. Tidak, maaf. Maaf, senior. Saya benar-benar minta maaf, pimpinan. Saya sadar. Saya telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan terhadap rekan kerja. Keadaannya sangat serius. Dan dampaknya sangat buruk. Saya pikir ini harus ditangani dengan tegas. Memecat saya saja tidak cukup untuk meredakan kemarahan publik. Saya minta dipecat sekarang juga. Mengenai masalah ini, saya tidak punya wewenang. Dan saya sibuk. Dengan hal-hal lain di perusahaan. Mari kita kesampingkan dulu. Dan bicarakan nanti ketika para pemimpin punya lebih banyak waktu. Aduh, aku bahkan tidak bisa muntah. Kalian tidur di bawah AC berjam-jam. Bagaimana bisa tidak masuk angin? Dan kamu sudah minum. Dan tidak ada yang menawarkan apapun padamu. Mereka sudah sangat baik membawaku kembali. Kamu mengharapkan lebih dari mereka. Itu tidak realistis. Kenapa kamu tidak mengambil cuti besok dan beristirahat? Kamu terlalu naif. Kami adalah magang, kami bahkan tidak punya hak untuk sakit. Dan tidak baik. Bagiku beberapa hari terakhir. Juga, aku duduk di kursi becak sepanjang hari. Duduk di sana seperti latihan kuda-kuda. Duduk bahkan lebih melelahkan daripada duduk. Kenapa kamu tidak mengubahnya? Bagaimana aku berani mengatakan itu? Direktur Hao sudah sangat sombong sepanjang hari. Dia bahkan tidak melihatku dengan benar. Aku beritahu kamu. Pencapaian terbesarku hari ini adalah membeli Direktur Hao 2 mangkuk mie ikan kuning. Aku beli 1 mangkuk. 1 mangkuk. Mangkuknya rugi. Tapi karena dia tidak layak. Kedua mangkuk itu rugi. Jadi dia tidak akan memberimu uang. Dan dia bahkan tidak bilang terima kasih. Kamu harus mengingatkannya. Kamu harus memberitahunya. Kami magang. Hanya 600 yuan sebulan. Bagaimana aku berani mengatakan itu? Aku hitung. Pengeluaran harianku. 2 mangkuk mie ikan kuning, 48 yuan. Ditambah 10 yuan untuk pulang pergi metro dan bus. Gaji magang kami 600 yuan sebulan. Rata-rata 20 yuan sehari. Nona Yo di sebelahku ini bilang dia suka Sang Sheng. Kau bikin kerjasamanya di departemen penjualan. Aku tidak akan pernah sebodoh itu untuk mengunjungi departemen penjualanmu lagi. Kapan aku pernah bilang aku suka dia? Aku bisa lihat dari ekspresimu bahwa kamu benar-benar menyukainya. Aku tidak. Dia masih bilang tidak. Aku tidak membencinya. Aduh, aku hampir kolaps. Apapun yang kulakukan, mereka tetap tidak mau memecatku. Kenapa?
Di masyarakat sekarang, sangat sulit bagi perempuan Berapa banyak penderitaan yang harus mereka tanggung? untuk bisa masuk perusahaan besar. Ini semua salah ibuku. Dia yang memaksaku sampai seperti ini. Untuk menjadi, tidak untuk. Saatnya aku mulai melindungi bunga-bunga. Perempuan itu seperti bunga. Sangat lembut. Bagaimana bisa menahan siksaan seperti ini? Kakak, meski aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Aku bisa merasakan bahwa kau ada di sisiku, kan? Sudah waktunya. Guru Sao. Aku bahkan memanggilmu Guru Sao. Tidak bisakah kau berperan? Saat aku sangat menderita, Tidak, kamu tidak menyebalkan? Kalau mereka tidak memecatmu, kamu yang memecat diri sendiri. Jadi, Manny Balkan. perspektif baru ini mengejutkan. Sungguh, sangat masuk akal. Ini keterlaluan. keterlaluan. Zhang Sheng benar-benar keterlaluan. Jadi apa? Zhang Sheng tidak meminta izinku. Dia langsung berhenti kerja. Sekarang HP-nya mati. Kalau kita terus memanjakannya seperti ini, dia akan jadi tidak terkendali. Bagaimana kita mengelola para magang ini nanti? Dia hanya mengandalkan latar belakang istimewanya. Kami, yang tidak lahir dengan sendok, perak di mulut, bekerja keras mati-matian. Dan dia memandang rendah kita. Cukup sudah, tidak. Mengeluh adalah hal yang paling tidak kompeten untuk dilakukan. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan Sang Sheng? Kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Jika kita benar-benar ingin menangani dia, hanya satu orang yang bisa melakukannya. Song Nuan. Push kau. Kirim Song Nuan untuk menangani Sang Sheng. Sang Sheng pasti tidak akan mendengarkannya. Jadi Song Nuan harus mendapatkan Catatan guru besar. Presiden memilihnya langsung, dan dia mendapatkan catatan guru besar setiap beberapa hari. Aku penasaran apa yang akan dikatakan presiden nanti. Itulah efek yang aku inginkan. Oke, aku mengerti. Hei, wanita ini menarik. Kamu sangat sabar. Kamu belum pergi. Lihat, kamu. Cukup sabar. Jalan Kingpu. Terima kasih. Aku sudah menerimanya. Jalan Kingpu. Itu sangat jauh. Sang Sheng, jika kamu tidak dalam bahaya maut, jika kamu tidak dirawat di rumah sakit, dan jika kamu tidak butuh bantuan untuk keluar, tolong kembali ke perusahaan untuk memberikan kehangatan. Hei, dia pergi. Dia pergi. Dia pergi. Meninggalkan catatan. Seorang antek. Benar-benar seorang antek. Apa? Sangat bersemangat melakukan tugas seperti ini. Tidak. Berambisi. Ayo, ayo. Kamu tidak akan pernah sukses. Harap berhati-hati saat menyalakan kendaraan Anda.
Halo, siapa ini? Hei, halo, aku Song Wan. Aku seorang magang di perusahaan Yiem. Maaf. Tuan muda tidak tinggal di sini. Lalu, apakah Presiden Jin Yanru ada di sini? Maaf, dia belum kembali. Kapan dia kembali? Aku juga nggak tahu. Terima kasih. Sama-sama. Kamu cari siapa? Halo, aku. Di sini. Aku lagi nyari Pak Jin. Oh, kamu siapa? Butuh apa sama dia? Aku Song Wan, magang di perusahaan Yiem. Aku kesini nyari Zhang Sheng buat balik kerja. Aku emaknya Zhang Sheng. Dia nggak masuk kerja hari ini. Halo, iya? Sheng, nggak masuk kerja. Aku udah ke apartemennya nyari dia. Tapi nggak ketemu, jadi aku coba kesini. Sini, ikut aku. Oke. Kamu nggak bisa? Kok kalian berdua barengan? Apaan sih? Kamu nggak bawa mau-mau? Aku yang dikirim perusahaan. Xiao Song, duduk sini. Xiao Zhai. Hei, Tante Jin. kok cuma duduk-duduk bosenan main game sama dia? Enggak, kita lagi bahas urusan serius. Aku. Lagi ngobrol sama Abang Zhang Sheng soal mau usaha sendiri nanti. Abang Zhang Sheng emang hebat banget. Dia punya rencana besar. Kita lagi mikirin. Udah, jangan mikirin lagi. Pulang sana bilang ke papahmu. Buat bayar utangnya ke aku cepetan. Ya, Kalian berdua ngobrol dulu aja. Aku pergi dulu. MA. Gak bisa kasih muka dikit di depan teman aku? Apa Mamang nggak mikirin perasaan aku? Waktu Mamang ngelakuin hal-hal ini, Kamu ngapain aja? kamu nggak masuk kerja hari ini. Terus bohong sama aku. Xiao Song datang nyari kamu atas nama perusahaan. Tapi kamu sembunyi di rumah nggak mau ketemu. Aku kasih tahu kamu, Chang Sheng. Kamu itu tipe orang, tidak. Tidak bermoral, tidak punya kemampuan. Tidak disiplin, semaunya sendiri. Paisal ke kamu. Berhenti bicara seperti itu di depan orang lain? Kamu memang luar biasa. Kamu membantah pelatih, menyemprotkan api ke rekan kerja, dan bolos kerja tanpa alasan. Apalagi yang mau kamu lakukan? Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Aku kasih tahu, kamu cuma nunggu seharian, kan? Selain melototi aku. Terus apalagi yang bisa kamu lakukan? Kenapa kamu ikut campur urusan keluarga kami? Kenapa kamu begitu galak? Aku ada di sini. Kamu masih berani bersikap seperti ini? HMPH, terus bagaimana? Ya, itu sombong banget. Kamu mengurungku di perusahaan Yiem. Hanya untuk mengawasi dan memantauku? Kamu mengurung diri di rumah. Hanya untuk main game ini? Itu karena kamu menutup perusahaanku. Tante, jangan marah. Jangan. Marah. Jangan ikut. Urusan keluarga kami. Kamu tidak berhak memberi perintah. Xiao Zhao. Kasih tahu tante, pekerjaan apa yang kamu lakukan di perusahaan setiap hari? Aku sedang beliin mie ikan kuning untuk bos sekarang. Ya ampun, bosmu benar-benar harus kasih kamu pekerjaan yang benar. Anak muda sekarang memang suka memberontak. Dalam hal manajemen, selain harus tegas, aku pikir harus ada inovasi juga. Oja, aku dengar perusahaanmu ada yang namanya menghafal aturan perusahaan dan teriak slogan, kan? Iya. Apa semua perusahaan seperti itu? Haha, kamu jago banget meniru, ya? Tunjukkan pada ibu. Aku tidak bercanda. Setelah kamu melihat ini, kamu akan tahu kenapa aku tidak mau pergi kerja. Oke, aku akan belajar darimu. Tante, oke, aku akan tunjukkan versi asli perusahaan. Oak. Versi asli perusahaan adalah
Hormati bos. Patuhi peraturan. Tidak pacaran, tidak. Terlambat. Tidak pulang cepat. Tidak formalitas. Aku harus kerja keras. Aku harus berjuang. Untuk sukses. Untuk sukses. Untuk sukses. Untuk sukses. Tante, aku akan belajar versi Zhang Sheng darimu. Hehe, oh. Hehe, lihat. Hormati pimpinan. Patuhi peraturan. Tidak terlambat. Tidak pulang cepat. Tidak pacaran. Aku akan kerja keras. Aku akan berjuang. Aku akan kerja keras. Aku akan semangat. Semangat. Semangat, semangat. Sukses, 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 sukses. Satu, 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 satu. Sepenuh hati untuk seluruh keluarga. Dua, 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 dua. Tanpa bicara, langsung lakukan. Tiga, 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 tiga. 3 kali kecepatan. Kerja keras. Kerja keras. Pertama, membungkuk pada orang tua yang membesarkanku. Kebaikan mereka lebih dalam dari laut. Kedua, membungkuk pada pelanggan yang sering berkunjung. Menopang seluruh keluarga bergantung padamu. Ketiga, membungkuk pada YM perusahaan. Karena membukakan pintu kebahagiaan untukku. Pintu kebahagiaan. Kamu lihat? Kamu lihat? Ini gila. Benar-benar bodoh. Siapapun yang berbudaya, berkelas, berpengetahuan, dan mendalam setelah melihat ini. Siapa yang bisa percaya pada budaya perusahaan mereka? Bu, kamu bisa melakukannya? Ya. Hei, kenapa aku tidak bisa? Aku bisa. Xiao Song, serahkan pada tante. Apakah aku melakukannya? Ayo, tante, aku akan mengajarimu. Perusahaan, ya. Ya, versi perusahaan bagus. Hahaha, Oak. Ayo. Hormati pemimpin. Hormati pemimpin. Patuhi aturan. Patuhi aturan. Tidak boleh pacaran. Tidak boleh pacaran. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Tidak. Boleh pulang lebih awal. Tidak boleh pulang lebih awal. Tidak boleh formalisme. Tidak boleh formalisme. Hahaha. Aku akan bekerja keras. Aku akan bekerja keras. Aku ingin berusaha. Aku ingin berusaha. Aku ingin sukses. Aku ingin Sukses. 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 Kamu nggak biasa lagi. Haha, lumayan. Kan? Haha. Oh, maksudku, meskipun gaya ini agak konyol, efeknya masih cukup bagus. Pertama, itu meningkatkan semangat, meningkatkan moral, dan juga memiliki efek melatih tubuh. Hei Zhang. Sheng, jika Xiao Song bisa melakukannya, para magang bisa melakukannya, dan ibumu juga bisa melakukannya. Kenapa kamu tidak bisa? Xiao Song, duduk. Duduk. Ah? Dalam perjalanan ke sini, aku ngobrol seru dengan Xiao Song. Dia berasal dari keluarga kurang mampu. Dia tahu cara menghargai sesuatu. Dia tahu cara bekerja keras. Dan dia tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Aku bilang, kamu tidak akan kehilangan sifat-sifat mulia itu. Hanya karena tinggal di keluarga seperti kita, kan? Bahkan jika kamu agak aneh. Kalau benar begitu, maka ibumu sudah gagal total. Hey. Bukannya besok ada panggilan video dengan AS? Oke, aku akan buru-buru kembali ke perusahaan. Sekarang, oke, tidak apa-apa, oke. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Hey. Xiao Song, jangan pergi. Kamu tetap di sini dan jaga dia. Buat surat pernyataan bahwa dia akan bekerja besok. Tidak akan mengulanginya, dan Akan menyelesaikan tugasnya. Hey. Huang. Ini Yanru. Anak ini sudah merepotkanmu di YM Company. Terima kasih untuk dia mendapat kesempatan berlatih. Kenapa kamu terlalu sopan denganku? Suatu kehormatan. Bagi. Yang Master Phoenix untuk magang denganku. Aku dengar. Dia membuat banyak masalah untuk YM. Tidak apa-apa. Dia hanya anak kecil, masalah apa yang bisa dia buat? Oh, aku sedang ditelepon, jadi aku perlu meminta satu hal. Tidak peduli seberapa banyak masalah yang dia buat. Tolong jangan pecat dia. Biarkan dia tetap diem.
Jackie, bagaimana jika kamu bersama seperti dia? Jangan khawatir. Oke, aku tidak akan dengar. Selamat tinggal. Sudah tenang? Tetap diam dan bersikap baik padaku. Oke, aku pergi dulu. Oh, ayah. Xiao Song. Oh, ini kartu nama tante. Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak biasa, kamu harus beritahu aku segera, oke? Kamu gila? Kamu benar-benar. Menganggap ini serius? Ini benar-benar nyata. Apa hanya ini biasa tugasmu? Begitu. Kamu selesai menulis? Aku akan pergi. Kamu lihat pesanku untukmu, kan? Tak satu pun dari 3 poin ini berlaku untukmu. Aku hanya tidak ingin pergi kerja. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Tapi ini yang diminta ibumu. Jadi kamu harus menulisnya. Oke. Kamu tidak perlu menulisnya, tapi kamu harus kembali ke perusahaan. Kalau tidak, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Kalau kamu pergi ke toilet pria, aku akan jongkok di luar. Kalau kamu pulang, aku akan mendirikan tenda di luar. Sampai kamu kembali ke jam. Percayalah, demi mempertahankan pekerjaanku. Kamu mampu. Melakukan apapun. Kenapa? Menulisannya. Apa yang kamu lakukan? Kamu sakit? Kamu yang sakit? Pergi. Mau menulis atau tidak? Pergi. Ketua, jangan khawatir. Aku akan segera menanganinya. Aku sudah ada di departemen penjualan. Itu yang dikatakan ketua. Kenapa kamu tidak konfirmasi lagi dengannya? Kamu seperti lalat yang tidak bisa diusir. Tepuk tangan. Jangan terlalu sombong. Jangan pikir Yem bukan tempat untukmu berbuat semaumu. Fire. Katakan, selalu ada. Seseorang yang bisa menanganimu. Tuan Deng. Kamu melakukan semua ini, berharap aku akan memecatmu. Bukan begitu? Ya, jangan. Berpikir seperti itu. Itu tidak mungkin. Mulai sekarang, apapun yang dilakukan, atau bagaimana dia bersikap, biarkan saja. Singkatnya, JM tidak akan pernah memecatnya. Tapi tidak. Tunggu. Kamu mau aku tinggal di tempat Jamie? Aku bisa minta pindah divisi. Mau kemana? Aku mau ke kantor CEO. Aku sekarang praktis jadi pengasuh mereka. Kamu bilang Zhang Sheng nggak tinggal di perusahaannya sendiri. Dia enggaknya aja. Di sini bikin nona? Divisi penjualan nyaris mati-matian buat bebaskan dia. Kita harus gimana? Tuan muda Zhang sendiri yang minta datang ke kantor CEO kita. Sekarang lihat apa yang terjadi. 2 magang ini masalah besar. Kamu nggak masuk kerja hari ini, dan kamu bohong ke aku. Xiao Song datang mencarimu atas nama perusahaan, dan kamu sembunyi di rumah. Kamu nggak akan berani balas. Instruktur pelatihan. Kamu pakai flamethrower ke rekan kerja, dan kamu mangkir tanpa izin. Mau ngapain aja? Lagi ngapain? Ayah? Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Aku lagi di telepon. Jadi aku minta tolong ke kamu. Seberanting apapun dia bikin masalah ke kamu. Jangan dipecat. Biarin aja dia tinggal diam. Tapi kamu harus balik ke perusahaan. Kalau enggak, aku akan ikutin kamu kemana aja. Kalau kamu ke toilet cowok, aku bakal jongkok di luar. Kalau kamu pulang, aku bakal pasang tenda di luar. Sampai kamu balik ke Yem. Dan aku antar kamu. Oke, semuanya, berhenti dulu. Biar aku perkenalkan. Ini Zhang Sheng, magang kedua kita di kantor presiden. Wah, astaga, kita udah nunggu. Orang baru, dan dia cowok Korea ganteng. Namamu Zhang Sheng, kan? Wah, kalau ada pertanyaan, datang ke aku aja.
Aku bakal ajarin kamu step by step. Terima kasih. Makasih, Bu Guru cantik. Ini lantai dengan Bu Guru cantik terbanyak yang pernah aku lihat. Aku harap kalian semua bisa bimbing aku ke depannya. Makasih. Oke. Ini akan jadi bosan kamu, Weska. Sang Sheng, kamu kerja di sini. Oh, belum selesai? Sepperton. Xiao Wang, komputer udah siap? Kalau nggak bisa, panggil orang dari engineering. Apa? Kamu kurang perlengkapan kantor. Aku ambilin satu set buat kamu. Makasih. Oh, Jangan gitu, ikut aku dulu. Oh ayah, Song Nuan, Zhang Sheng baru datang. Bisa tunjukin dia lingkungan kerja sama. Prosedur kerja, Oke, Rong, Sepperton. makasih. Aku di sini. Kita bakal kerja bareng siang malam 3 bulan ke depan. Song Nuan, kamu baik-baik aja? gak apa-apa, aku baik-baik. Aku gak kenapa-kenapa. Gak. Gak. Kalau gak apa-apa, bisa kesini bentar? Oh. Makasih. Aku perlu beli mie hari ini. Banyak mie hari ini. Total 14 porsi. Aku bikin tabel buat kamu. Lihat dulu. Aku gak tahu ingatnya akurat apa enggak. Jadi coba konfirmasi lagi ke semua orang. Oh, sama kayak kemarin. Gak pakai daun bawang. Oh, Mie campur. Gak pakai daun bawang, jahe, bawang putih, atau Sedap. kayak biasa aja. Gak pakai daun bawang, jahe, bawang putih, atau cabai. ya udah gitu aja. Mie telur, pakai daun bawang sama cabe. Oh, Jangan lupa, yang kemarin gak pakai daun bawang. Selain itu oke aja. Gak pakai daun bawang. Aku paling mencintaimu. Membeli begitu banyak mangkok tanpa memakan tempat. Ini, Bibi akan memberimu celemek agar bajumu tidak kotor. Terima kasih. Selamat tinggal. Tuan Wang, Hello. ini makan siang yang kubeli untuk Guru Hao Ming. dan yang lainnya. Xiao Song, kamu di sini untuk magang. Bukan untuk mengantar makanan. Mereka semua sibuk. Jadi aku yang membelikannya untuk mereka. Tuan Wang, bagaimana seharusnya aku menangani hal seperti ini di masa depan? Kamu tidak seharusnya bertanya padaku. Pikirkan sendiri. Oke, Fong, kenapa? Kamu tidak mengambil semangkuk mie ikan kuning ke Tuan Wei. Kalian sangat beruntung. Mungkin lain kali. Tuan Fong, hati-hati. Xiao Song, si Pat. kami semua menunggumu. Oh, Direktur Hao. Ini mie untukmu. Terima kasih. Oh, sungguh menyenangkan bisa makan mie ikan kuning setiap hari. Terima kasih, Direktur. Hanya semangkuk mie. Semuanya, datang dan ambil. Ini.
Ini, Direktur Hao. Ini kwitansi mie yang kami beli beberapa hari terakhir. Oh, aku tahu. Taruh saja di sana. Oh, hei, Apakah salah jika seseorang tidak minum? Mengapa orang di departemen penjualan harus bisa minum? Jika semua orang adalah botol minuman berjalan, maka orang akan menyukai mereka. Aku hanya tidak mengerti ini. Bukankah begitu, Song Nuan? Song Nuan, aku berbicara padamu. Apakah kamu mendengarku? apa yang harus kulakukan untuk berhenti membeli mie ikan kuning? Membeli mie ikan kuning lebih baik daripada aku minum setiap hari, kan? Kamu bahkan bisa dapat uang dari bos besar. Setiap kali aku melihat bos besar, aku terlihat seperti kurir. Lebih baik aku tidak melihatnya sama sekali. Hei, jangan terlalu sombong. Coba rasakan dimarahi. Dan ditunjuk oleh bosmu setiap hari seperti ini. Rasanya seperti hidup. Setahun dalam sehari. Aku hidup lebih buruk daripada mati. Kamu tahu, saat aku mencari kerja, aku bilang pada diriku sendiri, Song Nuan, kamu harus bertahan. Sekarang adalah waktu sulit untukmu. Aku pikir semuanya akan membaik begitu. Aku melewatinya, tapi ternyata setiap hari sekarang bahkan lebih sulit dari sebelumnya. Jika ibuku ada di sini, dia pasti akan bilang padaku, Song Nuan, apa yang sudah kamu lakukan? Hahaha. Menyuratku. Ini salahmu. Sekarang, kamu harus melawan balik. Kecuali aku tidak ingin pekerjaan ini lagi. Maka tidak ada cara lain. Hei. Sopir taksi. Sopir taksi. Baru beberapa hari aku magang dan sudah terlambat. Kenapa? Maaf, Pak. Hao, aku baru saja ketiduran. Jangan terus memanggilku Pak. Aku bukan Pak Emu. Pak bisa memaafkan kesalahanmu. Tapi tidak, kita semua sudah bekerja sekarang. Tidak ada yang akan membayar untuk kesalahanmu, mengerti? Oke, jangan terlambat lagi. Oke, pulang saja. Nona, ini toilet pria. Apa yang kamu lakukan? Mau pergi? Tunggu. Ayo, kita foto sebagai kenang-kenangan. Apa yang kamu lakukan? Hei, Bawa urinalmu. Oke. Hehehehe. Jika aku beritahu seluruh perusahaan bahwa ada perempuan mesum di perusahaan kita, siapa yang pergi ke toilet pria untuk mengintip? aku akan menghapusnya. Aku akan menghapusnya. Oke, kamu bisa menghapusnya. Tapi, sekarang, apa yang kita lakukan? Kamu harus. Apa yang kamu lakukan? Kalau tidak, semua orang di perusahaan akan menerima pesan teks seperti ini di ponsel mereka.
Hapus sekarang juga. Oh, ikuti aku. Aku akan melepaskan. Hahaha. Ayo. Ayo, ayo, tersenyum. Tersenyum. Aku, jangan bergerak. Tersenyum lagi. Hahaha. Jadi, Wang Siwan sebenarnya orang baik. Dia sangat sibuk. Tapi dia Masih menulis email untuk ayah makan. kamu harus bekerja keras. Dan jangan terlambat lagi. Aku tahu. Aku memikirkan soal mie ikan kuning tadi malam. Dan tidak tidur nyenyak. Jadi aku terlambat. Kamu tahu, ketika aku datang lebih awal, tidak ada yang memujiku. Tapi ketika aku terlambat, semua orang di perusahaan tahu. Dan mengkritikku. Nak, ingat, pekerjaan membutuhkan disiplin. Juga, kamu tidak muda lagi. Jangan selalu mengamuk. Orang yang tidak stabil emosinya. Tidak bisa bertahan di masyarakat ini. Ok. Aku tidak akan mengajarimu lagi. Lagi pula kamu tidak bisa mencernanya. Ingat ini. Bosmu Wang itu benar. Jadilah orang yang bijaksana. Oak Dara. Oh, hei. Hei, manis sekali. Ibu punya ide. Shanghai adalah kota besar, dan transportasi umum itu membuang waktu dan uang. Bagaimana kalau ini? Kami akan mentransfer uang untukmu, dan kamu bisa membeli sepeda listrik sebagai gantinya. Kenapa beli sepeda listrik? Itu terlalu berbahaya. Cukup naik pelan-pelan dan hati-hati, kan? Oh, ibu. Ini ide bagus. Ya. Uang untuk sepeda listrik ini pinjaman dari ibu. Aku akan kembalikan pas gajian, oke? Ngutang buat apa? Kita keluarga, jadi. Jangan bicara begitu. Jaga pekerjaanmu itu yang paling penting sekarang. Oak, ibu akan transfer uangnya besok. Haha, terima kasih, ibu, mua. Terima kasih, ayah, mua. Hei. Anakku sayang, jadi anak baik ya. Tunggu aku pulang. Wah, cepat banget diperbaiki. Rekomendasi teman Sao Xiaochuan memang bisa diandalkan. Oke, aku akan ambil sekarang. Hei, Song ada apa? Sini. Kamu baik-baik saja? Gak apa-apa. Bantu aku ke mall komputer. Ambil laptopku. Kamu bagian keuangan perusahaan? Ya. Perusahaan tidak menyediakan laptop untuk magang. Aku bilang ada, jadi. Ada. Hei, jangan lupa. Kamu harus lakukan apa yang kusuruh. Aku punya buktinya. Bukannya kamu punya mobil sendiri? Kenapa tidak ambil sendiri? Oke. Aku ambil sendiri. Oh, harus posting di Weibo dulu atau di WeChat Moments dulu? Hei. Kasih alamatnya. Lebih baik.
Mobilnya diparkir di sini. Mobilku mana? Siapa yang mencuri? Mobilku? Siapa yang mencuri mobilku? Siapa yang mencuri mobilku? Siapa yang lihat mobilku? Siapa yang melihat mobilku? Aku memarkirnya di sini. Siapa yang melihat mobilku? Hei, WGG, mobilku dicuri. Skuter listrik yang baru kubeli. Aku benci Zhang Sheng. Aku benar-benar tidak ingin bekerja di sini lagi. Aku kehabisan uang hidup dan mobil baruku dicuri. Aku sudah membeli ikan kuning setiap hari, tapi tidak ada yang memberiku sepeser pun. Magang ini, aku sangat khawatir kehilangan uang. Aku bahkan tidak berani memberitahu orang tuaku. Mobil itu penting, tapi aku harus meminta uang untuk mie ikan kuning pada mereka. Gimana aku bisa memintanya mereka? Jika aku memintanya, mereka akan mengira aku pelit. Jika aku tidak pelit, bagaimana aku akan hidup? Mengapa mereka tidak mencuri mobil orang lain? Mengapa mereka harus mencuri milikku? Mobilku tidak berharga banyak. Haha. Hei, tenang. Tenang, Jampun. Jika kau menghancurkan komputer ini, kau harus membayarnya. Tidak apa-apa. Bisakah aku meminta perusahaan untuk mengganti mobilku? Yah, aku kehilangannya di kantor. Manajer penjualan kami, Tuan Chen, sangat sibuk dengan pekerjaan, sampai dia bercerai dengan istrinya. Menurutmu perusahaan akan mengganti istrinya? Aku pikir kau mengalami kecelakaan mobil, karena kau tidak kembali begitu lama. Kau harus membeli skuter listrikku. Tenang. Ya. Zhang Sheng, ibunya baru membelikannya skuter listrik kemarin. Bukankah kau memintanya pergi ke pusat komputer untuk mengambil komputermu? Skuternia de Curie. Itu hanya berarti dia bodoh. Kau. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Ada begitu banyak mobil di jalan. Kenapa enggak? Kamu tahu. Kamu nggak kecil banget uangnya? Artinya salahnya bukan pencurinya, tapi kamu. Aku nggak bakal ambil komputer. Mobilku nggak bakal dicuri. Gak nyambung. Hilangnya mobilmu gak ada hubungannya dengan ambil komputer. Maupun kamu gak ambil komputermu hari ini. Selama kamu yang nyetir. Pasti bagus juga. Tahu kenapa? Karena ramalan bilang hari ini kamu bakal kehilangan mobil. Santai. Tapi, kalau kamu merengek padaku, mungkin aku kasihan. Dan beliin kamu mobil. Lagi pula, beli skuter listrik. Semudah beli bakso. Buat aku. Dasar gila. Ngapain aku minta-minta ke kamu? Aku pergi sama aku, kan? Sekarang. Zhang Shuoya Songwen. Kenapa kamu nggak bisa mengalah aja? Apa aku sakit? Ngapain aku mengalah? Hahaha Sunuan, kembali. Direktur He. Adek cantik. Jangan-jangan kamu kira aku mau manfaatin kamu. Ya, aku lebih ingat duit minyak daripada kamu. Aku mau kasih sekaligus. Kasih. Kembalian setiap kali terlalu ribet. Kan? Sini lihat. Lihat, benukan ingatanku? Wah, aku ingat catatannya jelas banget.
Uangnya semuanya di sini. Cepat. Amble, setelah ke Servo. Kamu belum dibayar. Ah, Benzi, dari mana kamu dapat uang? Gimana kalau gini? Mulai. Sekarang, kalau aku suruh kamu beli apa-apa, aku bayar di muka, oke? Oak, Oke, hari ini sama seperti biasa, tidak pakai cabai. Tambahan topping. Silakan ditambahkan. Pedas dengan daun ketumbar. Zhang Sheng, aku catat di sini. Kamu utang 2 mangkok mie, total 48 yuan. Ini uangnya. Sekitar 2.000 yuan. Ditambah uang untuk skuter listrikmu. Sisanya buat kamu. Hei, jangan pergi. Kamu, Kamu sudah diberi uang. Ya terima saja. Ada masalah? Direktur Hao, jadi, selain beli mie ikan kuning, bisa kasih aku pekerjaan lain? Song Nan, pekerjaan di kantor presiden kami terlalu penting. Kamu tahu, seperti apapun kinerja kalian para magang, aku harus meninjau ulang semuanya. Lebih baik aku kerjakan sendiri daripada buang waktu. Kenapa kamu tidak bisa seperti Zhang Sheng? Fokus saja melewati 3 bulan ini. Kita sudah melewatinya. Semua baik-baik saja. Manjurti, kita semua baik-baik saja. How man? Presiden Wang, Hey, ikut aku ke rapat ketua siang nanti, oke? Manjurti.